Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyajian data. Mohon disimak ya videonya. Penyajian data. Data adalah kumpulan dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Hasil ulangan matematika kelas 9 yaitu 80, 95, 78, 86, dan 100. Semua hasil ulangan matematika kelas 9 disebut data, sedangkan setiap angka nilai ulangannya disebut datum. Beberapa cara dalam mengumpulkan data dengan menggunakan yang pertama yaitu observasi, peninjauan secara cermat. Yang kedua, angket, daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Yang ketiga yaitu kuesioner, mengambil data dengan cara ujian lisan atau tertulis yang singkat. Dan yang terakhir yaitu dokumen, cara pengambilan data dengan rekaman suara maupun gambar dan film. Dalam menyajikan data, ada beberapa metode yang digunakan dan biasanya menggunakan diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Sesuai dengan namanya, diagram batang, maka data tersebut dapat disajikan berupa diagram batang. Contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Itu kan nilai UAS pelajaran matematika kelas 7, kemudian diubah menjadi diagram batang seperti itu agar dapat lebih mudah dibaca. Yang kedua yaitu diagram lingkaran. Bentuk diagram lingkaran yaitu berupa lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ kan ada jenis tabel jenis pekerjaan banyaknya. Berdasarkan kumpulan data di atas, kita dapat mengubah jadi bentuk diagram seperti ini agar lebih mudah dibaca menjadi diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ini sedikit tricky karena bisa dalam bentuk persen atau bentuk derajat. Ini rumusnya, jika diketahui persentase maka F per total kali 100%. Jika diketahui derajat maka F per total kali 360 derajat, di mana F sama dengan frekuensi, total sama dengan total semua data. Yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau continuous seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, dan cuaca pada rentang waktu tertentu. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalkan data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Itu contoh tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya data pada gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data kamu yang peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikan dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Contoh soal, diagram lingkaran berikut menunjukkan gambaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Di situ ada bentuk lingkarannya. Kemudian yang ditanyakan, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah. Pembahasannya, presentasi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 100 dikurangi 12% plus 20% ditambah 30% tambah 10% tambah 13%. Sama dengan 100% dikurangi 85% ketemu 15%. Untuk mencari banyak siswanya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama yaitu 15% dikali total siswa yaitu 15% kali 300 sama dengan 45 siswa. Itu tadi sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.